Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Akbar SOSI, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumatera Utara, golongan 3 angkatan 4 kelompok 3 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan mind mapping terkait dengan materi komitmen mutu dan anti korupsi. Materi ini saya tampilkan dalam rangka memenuhi tugas yang diampu oleh Bapak Haji Rahman Syah Ritonga, SEAK MAP. Baiklah, masuk kita pada materi yang pertama, yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu mengacu kepada efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua adalah efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Lalu yang ketiga adalah inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Lalu yang keempat adalah mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, dan kesesuaian terhadap spesifikasi. Oleh karena itulah, komitmen mutu mengacu kepada beberapa hal. Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi layanan komunikasi massa, membangun kultur, teratur dan tertib, dan realita pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam menjaga komitmen mutu, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah goals atau tujuan. Yang kedua adalah rules atau peran. Yang ketiga adalah prosedur. Yang keempat adalah relationship. Yang kelima adalah leadership. Masuklah kita pada materi yang kedua, yaitu anti korupsi. Apa sesungguhnya dampak negatif dari korupsi itu? Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara, merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Apa itu tujuan nasional? Yaitu diantaranya adalah tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan terhadap penanaman modal. Lalu mengganggu tata sosial budaya, diantaranya revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Lalu mengganggu tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Lalu mengganggu tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Apa sih yang menyebabkan korupsi dapat terjadi? Korupsi dapat terjadi bukan hanya dikarenakan niat saja, tetapi diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya niat dan adanya kesempatan, maka terjadilah korupsi. Pengertian kata korup, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah busuk, palsu, buruk atau rusak, kebejatan, penyuapan, pemalsuan, penyelewengan, atau penggelapan uang negara. Nah, baik teman-teman, apa itu ciri-ciri dari korupsi? Ciri-ciri dari korupsi yang pertama adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Korupsi sama dengan penggelapan plus kerugian negara. Pencurian secara melawan hukum plus mengambil sebagian atau seluruhnya
barang atau hak orang lain, plus tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Penggelapan, pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada di dalam kekuasaan pelaku, ditambah penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kepercayaan. Apa yang menjadi penyebab-penyebab korupsi? Di antaranya adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi atau kerugian yang ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan, agama, dan etika. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.